Perkenalkan, nama saya Azra Sahira, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, tahun ajaran 2021-2022. Sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengaruh literasi teknologi di masa New Normal Life. Jadi yang akan kita bahas itu ada 3 pokok. Yang pertama ada COVID dan contoh-contoh permasalahannya. Yang kedua ada peranan teknologi itu sendiri dan media yang menunjangi atau yang menunjang si teknologi tersebut. Dan yang ketiga adalah dampak buruk dan cara mengatasi teknologi. COVID-19 membuat dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Aktivitas normal yang hampir dipastikan tidak bisa terjadi lagi karena adanya pandemik mengubah seluruh kehidupan manusia. Hal ini terjadi di banyak tempat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga hingga pelosok desa. Negara Indonesia pun juga kena imbasnya akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada 3 faktor yang menurut saya 3 faktor yang paling berdampak. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua faktor perekonomian, dan yang terakhir tentang ibadah. Kenapa sih yang pertama kita bahas dulu, kenapa pendidikan itu berdampak pada COVID-19? Karena yang biasanya kita itu bisa secara tatap muka, bertemu dengan guru kita, bertemu dengan teman-teman kita, tetapi karena adanya COVID-19, hal tersebut ditiadakan. Kita disuruh sekolah di rumah, belajar di rumah, bahkan bekerja pun kita di rumah. Yang kedua, kenapa perekonomian itu juga berdampak? Karena banyak banget para pekerja yang dirumahkan, dipecat dari tempat pekerjaannya. Selain dipecat atau dirumahkan, banyak juga perusahaan-perusahaan yang memilih bekerja dari rumah. Seperti itu. Dan yang terakhir, beribadah. Banyak sekali tempat-tempat ibadah ditutup akibat pandemi COVID-19. Itu membawa dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita. Yang seharusnya kita bisa beribadah, bisa bertemu orang banyak, tetapi hal tersebut tidak bisa kita lakukan lagi karena adanya pandemi. Inilah peran teknologi atau manfaat teknologi diterapkan. Yang pertama itu ada komunikasi. Dengan adanya teknologi yang baik, yang sudah sangat maju di zaman sekarang, membuat komunikasi itu jadi lebih mudah. Kamu bisa menggunakan aplikasi apapun untuk berkomunikasi dengan siapapun, di dalam negeri maupun di luar negeri bisa kamu lakukan. Contoh aplikasinya ada WhatsApp, Telegram, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, faktor perekonomian. Faktor perekonomian pun sangat dibantu dengan adanya teknologi seperti itu. Contoh kasusnya apa sih? Contohnya seperti ini, misalnya para pedagang makanan itu bisa berjualan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah sangat canggih sekarang. Contohnya adalah Gojek, Grab, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga itu ada kesehatan. Para tenaga medis sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Mereka tidak perlu lagi mencatat riwayat kesehatan pasiennya dengan kertas, tetapi dengan adanya teknologi mereka bisa mencatat riwayat kesehatan pasiennya hanya dengan laptop, bisa diketik seperti itu. Jadi data-data yang mereka pengen akses pun jadi jauh lebih mudah. Tidak hanya tenaga medis yang dipermudah, tetapi masyarakat juga sangat dipermudah dengan adanya teknologi. Masyarakat bisa mencari tahu, misalnya dia nih gejalanya dia pusing, terus dia batuk-batuk. Nah, dia bisa tuh cari di internet. Saya ini kenapa? Saya ini sakit apa? Seperti itu kan. Selain tentang itu, masyarakat juga bisa mencari tahu tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Media-media yang sangat bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan pada saat pandemi COVID-19.
Dari segi pendidikan itu contoh-contohnya ada Ruang Guru, ada Pahamivi, ada Kuiper, ada Zenius, dan masih banyak lagi. Dari segi perekonomian itu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Zalora, Lazada, dan masih banyak yang lainnya. Dari segi kesehatan ada Halodoc, ada Grab Health, dan masih banyak yang lainnya. Pasti ada dampak buruk dari teknologi itu sendiri kan. Nah, contoh dampak buruk yang pertama adalah manusia jadi kurang bersosialisasi. Itu benar banget kan, itu faktanya. Banyak orang yang, udahlah kan ada handphone, bisa kita berkomunikasi dengan hanya menggunakan handphone. Padahal pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tetap butuh yang namanya manusia yang lainnya, tetap butuh yang namanya bersosialisasi, seperti itu. Yang kedua, adanya lowongan pekerjaan untuk manusia berkurang akibat adanya teknologi. Itu fakta banget kan, karena di zaman sekarang ini banyak manusia yang sudah digantikan oleh mesin. Contohnya adalah pelayan restoran. Nah, banyak di luar negeri yang sudah digantikan dengan robot, benar kan? Dan yang ketiga ada obesitas karena jarang bergerak. Karena manusia itu hanya stuck di depan laptop, di depan HP-nya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat manusia itu sendiri malas buat gerak. Yang keempat, terjadinya yang namanya pergeseran budaya yang digantikan dengan berbau-bau teknologi. Itu fakta banget kan, karena yang kita ketahui teknologi itu membuat manusia itu terhubung secara luas, tidak ada jarak lagi karena adanya teknologi kan. Nah, oleh sebab itu budaya-budaya dari luar negeri itu dengan gampangnya masuk ke Indonesia, dengan gampangnya masuk ke dalam diri kita. Akhir adalah cara supaya tidak kecanduan teknologi yang berlebihan. Kan setelah ada dampak buruknya pasti ada saran atau ada jalan keluar supaya kita bisa keluar dari dampak buruk tersebut kan. Yang pertama adalah kita mendisiplinkan diri, mengkonsistenkan diri untuk membagi waktu antara bermain gadget dengan tidak bermain gadget. Yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan teknologi. Kita mencari kegiatan-kegiatan lain selain bermain teknologi gitu. Bisa kita bersepeda, kita jogging, bisa juga kita berkebun, menanam bunga, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan tetangga atau teman. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan saya atau tanggapan saya mengenai peranan teknologi di era new normal ini ya. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You want me, I want you, baby. My sugar boo.